sahabat online kami, di sini kami akan mengajak kalian berdiskusi mengenai membahas konsep ketuhanan dalam Islam. Langsung aja nih, kita kali ini ditemani dengan teman-teman kita yang cantik banget. Ada Lita, Aldia, Ananda, Yuni, dan Zulfa. Oke, baiklah, kita langsung menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih konsep Tuhan menurut masing-masing? Boleh silakan langsung menyuarakan pendapatnya masing-masing ya kawan-kawan. Konsep Tuhan menurut saya, Tuhan itu Esa yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kalau menurut saya, Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Maksudnya adalah Tuhan hadir dan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, mulai dari manusia dan segala isinya, baik itu organ tubuh, perasaan, pemikiran atau mindsetnya, dan hal-hal lain dalam diri manusia. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah atas izin dan kekuasaan Tuhan yang sudah sangat jelas keberadaannya. Kalau menurut saya, Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Ada, dan Maha Mulia. Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut saya, Tuhan adalah zat yang maha mengetahui segalanya, entah itu secara sengaja dilakukan oleh manusia atau secara tidak sengaja. Tuhan Maha Adil, menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya rupa, menciptakan tumbuhan dan hewan, menciptakan bumi, serta isinya. Menurut pandangan saya, Tuhan merupakan zat yang maha kuasa yang kemudian dipercayai oleh banyak orang sehingga membentuk suatu kepercayaan. Wah, masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri ya mengenai konsep Tuhan ini, keren banget. Nah, kita lanjut diskusi lagi ya mengenai konsep Tuhan dalam Islam ini. Nah, kalau boleh tahu ya, kalian pernah tahu nggak sih definisi Tuhan menurut para ahli? Boleh dong sebutin 2 aja. Dari siapa dulu nih yang mau sebutin? Silakan. Saya ingin memberikan satu contoh sebagai definisi dari Tuhan. Menurut Al-Kindi, Tuhan merupakan permasalahan filsafat yang paling tinggi. Hakikat Tuhan adalah perwujudan yang paling benar. Ia selalu mustahil tiada dan akan selalu ada. Ia merupakan wujud paling sempurna yang tidak diketahui oleh wujud lain. Tidak berakhir wujudnya dan tidak ada wujud melainkan dengan dan karenanya. Oleh karena itu, bagi Al-Kindi, sebenarnya Tuhan itu adalah pencipta. Benar sekali. Oke, saya mau menambahkan contoh pendapat ahli yaitu Al-Farabi. Baginya Tuhan adalah Esa dalam kesempurnaannya dan kesempurnaannya adalah mutlak. Tuhan digambarkan atau didefinisikan oleh Al-Farabi sebagai wujud yang sempurna dan yang ada tanpa sesuatu. Karena kalau dia terdapat atau ada sebabnya, maka berarti dia tidak sempurna. Sebab tergantung padanya atau mengikutinya. Al-Farabi juga menegaskan Tuhan itu maha suci dari segala bentuk kekurangan. Kekal eksistensinya, baik substansi maupun esensinya. Nah, itu tadi contoh dari Alita dan juga Aldia mengenai definisi Tuhan menurut para ahli. Lanjut nih, aku pengen tahu dong bagaimana sih Tuhan itu dikenal sebelum Islam masuk. Silakan siapa nih yang mau jawab? Aku mau jawab nih teman-teman. Jadi Tuhan bukanlah konsep baru dalam peradaban manusia. Sebelum Islam datang, nama Allah telah digunakan oleh orang-orang Arab sebagai nama Tuhan yang tertinggi di antara Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah. Tentu nama Allah tidak muncul begitu saja pada zaman mereka, melainkan telah dikenal dari agama-agama terdahulu, terutama agama Hanif. Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba menguraikan asal-muasal nama Allah dari sisi kesejarahan, kemudian meletakkannya dalam konteks Al-Quran, sehingga menjadi jelas rangkaian nama Allah yang sejak awal sebagai nama Tuhan, lalu dipersepsikan dalam bentuk bermacam-macam, dan kemudian dikembalikan lagi oleh Islam pada proporsi yang sebenarnya, dan dibersihkan ataupun disucikan proporsional. Allah pada akhirnya merupakan Tuhan yang Esa, yang tidak ada bandingannya dan di atas segala-galanya. Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam analisa ini adalah analisa sisi kesejarahan dan penafsiran teks Al-Quran. Oke, jadi begitu ya Ananda. Kita bisa mengetahui ya teman-teman bagaimana Tuhan itu dikenal sebelum Islam masuk. Nah, baik, aku pengen tahu lagi nih kepercayaan apa sih yang ada di Nusantara sebelum Islam ini masuk? Bisa dijawab kawan-kawan? Oke, begini. Sebelum Islam datang, masyarakat Jawa menganut agama Buddha dan Hindu. Kepercayaan masyarakat pada saat sebelum datangnya Islam ke Indonesia adalah kepercayaan terhadap adanya dewa-dewa. Masyarakat Nusantara sebelum datangnya Islam merupakan masyarakat majemuk.
kontak antara agama dengan agama dan antara agama dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi, bahkan terjadinya pola sinkretisasi. Wah, sejarah itu memang luas ya, apalagi kok dibahas tentang kayak gini jadi semangat nih kita. Bener nggak sih teman-teman? Baik, lanjut jadi pada pembahasannya kita tadi ya, bagaimana dengan masuknya Islam ke Nusantara dan perubahan konsep Tuhan setelahnya. Pengen denger nih dari Sulfa, coba jelasin gimana? Oke, Islam mulai masuk di wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa antara lain Cina, India, Arab, dan Persia. Melalui perdagangan itulah, pedagang Persia, Arab, dan Gujarat yang telah memeluk agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Bisa disimpulkan bahwa masuknya Islam ke wilayah Nusantara dikarenakan karena perdagangan. Itu tadi penjelasan dari Zulfa, mantep banget. Poin terakhir nih aku mau ngasih tahu mengenai konsep Tuhan pada era globalisasi ini ya teman-teman. Baik, pengaruh dari globalisasi yang semakin mendunia juga merambat ke bidang agama. Tidak dapat dipungkiri nilai-nilai agama kini mengalami kepudaran. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang liberal dan cenderung merusak kaidah agama membuat masyarakat menjadi bingung dan akhirnya terjerumus ke dalam sudut-sudut yang mengotak-kotakan agama. Hadirnya paham sekularisme juga menambah keterbatasan agama dalam mengatur kehidupan manusia. Sekularisme sendiri adalah sebuah paham yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Mau menambahkan lagi nih sedikit, lunturnya nilai-nilai keagamaan sangat terlihat jelas dalam masyarakat saat ini, terutama pada kalangan remaja. Budaya free sex, narkoba, minum-minuman keras, boros, tamak sudah menjadi hal yang biasa. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan tercela seperti itu ya teman-teman. Sekali nih, kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jangan mudah terhasut dalam pergaulan yang tidak baik ya kawan-kawan. Oke, tadi itu pembahasan dari kami mengenai konsep Tuhan dalam Islam. Terima kasih sebelumnya untuk kelima narasumber kita yang cantik-cantik. Terima kasih juga untuk teman-teman online kita yang senantiasa menyimak podcast ini hingga akhir. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kelanjutannya. Semangat untuk kita semua dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Bye-bye.